Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Konawe Utara yang Bapak pimpin adalah potensi sumber daya mineral yang tertinggi. 45% kandungan ore nikel di Sulawesi Tenggara ada di wilayah Bapak. Tapi tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan juga kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Angka kemiskinan di Konawe Utara masih tinggi. Data yang ada bahwa Konawe Utara termasuk 5 besar kabupaten yang pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan tinggi. Apa yang Bapak perbuat selama ini sehingga masalah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi tidak meningkat? Apalagi Bapak katakan pusat energi dunia. Kan aneh. Energi dunia tapi satu pun pabrik tambang tidak ada. Di mana saudara selama ini punya program dan potensi ada? Mohon jawabannya. Waktunya habis. Sudah habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Harap tenang. Harap tenang semua. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jadi di saat Ruksami sudah berpikir untuk energi dunia, orang lain berpikir hanya untuk Konawe Utara. Ingin saya jelaskan. Baik, harap tenang hadirin. Pertumbuhan ekonomi di Konawe Utara itu meningkat Bapak, mulai dari 2016 saya jadi bupati sampai dengan sekarang. Saya bilang turun, nanti saya sebutkan angka-angkanya seperti itu. Tapi kalau dihubungkan dengan pertambangan, itu harus kita tahu juga kewenangan kita. Bapak pernah jadi bupati, pernah jadi wakil gubernur. Satu kesatuannya tidak bisa terpisahkan. Bagaimana caranya kewenangan bupati yang tidak ada terhadap pertambangan? Kalau mempermudah izin, alhamdulillah. Sampai saya ke negeri Cina, sampai saya ke Korea, melakukan bagaimana menjual ini potensi yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Mereka sudah melakukan adalah peletakan bot pertama. Tapi kenapa sampai mungkin tidak berlanjut? Mohon maaf, itu tidak ada kewenangan kita. Itu ada kewenangan mereka. Tapi yang namanya mempermudah investasi, membuka ruang, memastikan hukum apa semua, kita buka ruang sebaik-baiknya apa semua. Persoalan hari ini, bau tambang apa semua, tidak ada kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang melakukan seperti apa. Kewenangan kita harus seperti ini. Beda dulu ketika Bapak masih jadi bupati, Bapak yang keluarkan IUP dan masih Bapak kewenangannya seperti itu. Bisa saya bertanya, kalau sebelumnya kira-kira seperti saya masih ada Bapak, kenapa sebelum seperti itu? Kalau seperti ini, Muhammad. Tapi kita tidak lagi membahas. Harap tenang. Kita tidak lagi membahas ke belakang. Yang sekarang bagaimana, apa keinginan kita, apa kemauan kita, semangat kita untuk membangun provinsi Sulawesi Tenggara. Waktunya sudah habis. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Pernyataan Bapak sangat kontradiktif. Saya waktu bupati ada 3 smelter. Saya mampu buktikan kepada masyarakat. Padahal cuma potensi sumber alam mineral untuk nikel hanya kurang lebih 17%. Sekarang mengapa seorang pemimpin yang tidak mampu untuk komitmen dengan perusahaan-perusahaan besar? Kalau tidak salah di Konawe Utara sudah 3 investor yang mencanangkan untuk membangun smelter, tapi tidak ada yang lanjut dan buktinya tidak ada. Ini kenapa? Karena program Bapak yang selama ini dilaksanakan belum menyentuh kepentingan dan bagaimana kepercayaan oleh investor. Harap tenang. Bagaimana dia bisa membangun smelter sehingga masyarakat bisa memanfaatkan. Ini karena kebijakan pemerintah yang tidak connect. Jadi untuk Konawe Utara saya kira bagaimana pemerintah daerah kabupaten yang punya konektivitas dengan para investor yang meyakinkan bagi kita menjamin dengan pabrik ada, maka kita jamin untuk bagaimana ke depan bisa kita manfaatkan dan pengamanannya karena masyarakat yang berdaulat untuk bagaimana melindungi dan mensupport pabrik seandainya sudah berada di Konawe Utara untuk kepentingan masyarakat. Ini kelalaian besar bagi seorang pemimpin yang tidak mampu membuktikan dengan posisinya. Sudah habis, cukup. Baik, harap tenang. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Kita harus sama-sama paham dengan kewenangan kita, Bapak. Tidak serta-merta bahwa ketika kita jadi bupati,
yang kemudian kita ya kan yang membangun pabrik. Nggak ada itu. APBD satu kali pun apa semua kemudian kita mau bangun itu tidak akan mungkin. Karena apa? Kita hanya punya bagaimana menjadi fasilitator. Kita hanya menjadi regulator sebagai pemerintah daerah. Jangan persulit investor masuk, jangan persulit apa semua masuk apa semua. Itu yang kita lakukan. Semua sudah kita buka. Tapi persoalannya kemudian setelah ada melakukan kemudian tidak, itu berarti bukan kesalahan dari pemerintah daerah. Bukan kesalahan, itu adalah kekurangan dari misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah masuk apa semua. Tidak mungkinlah seorang bupati, apakah saya ini jangankan bilang mau bangun pabrik, punya IUP saja tidak. Seperti mungkin teman-teman yang lain yang punya IUP, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Kita harus lihat pada duduk persoalannya. Duduk persoalannya. Jangan persoalan bilang apa namanya kewenangannya kita buat seperti ini yang kemudian kita paksakan bahwa harus seperti ini. Saya kira inilah mudah-mudahan nanti kalau insya Allah kalau kita jadi gubernur, saya ruksamin sampai kami jadi gubernur, maka kami akan berikan kepada Bapak seperti apa dalam pelaksanaan pemerintahan seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin dimanfaatkan? Dirasa cukup? Dirasa cukup? Baik, harap tenang hadirin. Kami masih akan lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya Anda 1 menit, silakan. Pak Lukman dengan Pak Laudaida, seperti apa strategis Bapak untuk menumbuhkan perekonomian kita di Provinsi Sulawesi Tenggara itu dari sektor pertambangan, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa potensi kewenangan kita sebagai seorang gubernur yang diberi kewenangan itu dibatasi dari sektor pertambangan seperti yang Bapak tanyakan tadi. Silakan. Masih ada waktu? Silakan. Mau dimanfaatkan? Baik. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Berbicara masalah pertambangan, di Sulawesi Tenggara 3 potensi sumber alam yang memberikan peluang buat masyarakat. 37% sektor pertanian laut luas, 28% sektor kelautan laut kanan, sisanya sektor pertambangan. Kuncinya kita tentunya mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan baik, good governance. Yang pertama apa? Transparan. Katakan investor kalau dia mampu laksanakan apa yang dia inginkan. Yang kedua, kita harus betul-betul tanggung jawab. Jangan hanya kita pernah ke luar negeri untuk buat komitmen kerjasama, tapi tidak mampu kita bertanggungjawabkan. Nah, sehingga yang ketiga, peran serta masyarakat yang bersupport. Pak Bupati ingat, ketika Bapak canangkan proyek jagung, buktinya kan nggak ada juga, gagal sekali waktu itu. Gagal. Cukup. Proyek yang kecil saja jagung, saya apalagi pertambangan, ini kurang komitmen dan masyarakat yang memberikan support. Sehingga keberhasilan pembangunan di berbagai sektor tergantung sikap para pemimpin dan peran serta masyarakat yang support, yang mendukung pemerintahnya. Pasti kalau rakyat yang berdaulat yang mensupport pemimpinnya akan maju, dan tambang biar berapa pabrik pasti bisa berdiri di Konawe Utara karena potensi ada. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit, silakan. Hasil sensus pertanian tahun 2023 tentang produksi pertanian di tahun 2022, alhamdulillah potensi untuk jagung, produksi jagung itu yang tertinggi adalah Kabupaten Konawe Utara. Itu apa yang kita lakukan karena kita siapkan bantuan pupuk gratis termasuk bibit. Jadi jangan terlalu tendensius yang kemudian tidak punya data. Saya bisa bukakan data hasil sensus pertanian yang dirilis tahun 2023 itu jagung yang terbesar hasilnya adalah di Kabupaten Konawe Utara. Tapi ya sudahlah, kadangkala dalam politik ini kita menutup mata, kita hanya memakai kacamata kuda melihat seperti ini. Mohon maaf, tidaklah kita harus sampaikan bahwa saya harus berhasil ini, berhasil itu, yang punya apa semua. Tapi yang paling tidak, bahwa saya punya konsep dan saya punya komitmen untuk membangun daerah ketika itu diamanahkan untuk saya, Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu? Ingin dimanfaatkan? Dirasa cukup? Dirasa cukup? Paslon nomor urut 1? Dirasa cukup? Baik. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Ya,
Sulawesi Tenggara tidak hanya punya nikel, tetapi juga punya aspal dan yang lain-lain. Fokus kita ke depan adalah smelter aspal di Pulau Buton. Itu akan lebih menjadikan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di kepulauan, menikmati hasil alamnya. Yang tadi yang kita maksudkan sebetulnya adalah lobby pemimpin yang tidak meyakinkan. Tidak ada investor yang tidak mau masuk jika dia meyakinkan, termasuk kenyamanan investor di situ. Nah, ini belum terbukti di Konawe Utara, maksudnya Pak Gubernur Lukman Abu Nawas tadi, gitu kira-kira ya. Jadi jangan salah paham bahwa pemimpin tidak hanya bicara, tetapi juga melakukan pendekatan lobis. Dia harus menjadi lobis yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tambang untuk kesejahteraan rakyat itu penting. Makanya harus kolaborasi 3 sektor, pemerintah, swasta, dan pihak yang harus disejahterakan. Nah, ini tidak boleh menjadi korban seperti yang terjadi hasil penelitian Bahri misalnya di Kabayana, itu menjadi korban petani, menjadi korban nelayan. Tetapi mereka harus menjadi target untuk disejahterakan. Gimana caranya? Mari kita duduk bersama, donasi untuk mereka yang harus disejahterakan, gitu, dari pihak penambang, gitu kira-kira gitu ya. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk.